ketemu dengan Pak Ferry nih. Selamat siang Pak Ferry. Terus kawan saya dari Riau, dari Jambi. Wah ini kawan Pak Budi Triadi. Nongol kelihatan. Ini maaf Pak, saya tadi baru nyusul karena sedang ada pelatihan water management juga ini di Pekanbaru. Bapak Ibu, saya dikontak beberapa hari yang lalu untuk menyampaikan water management dalam skala kesatuan hidrologi gambut. Jadi kalau kita lihat ya, kalau per definisi kita semuanya sudah tahu ya gitu ya, dan nampaknya untuk kaitannya KHG ini kita lebih banyak berhubungan dengan gambut yang homogin ya. Sebentar ini saya pindahkan materi. Bapak Ibu, saya pernah mencoba menghitung secara kasar betapa banyaknya air yang ada di gambut itu, Pak. Jadi kalau saya menghitung total air yang ada di waduk di seluruh Indonesia, itu kira-kira nanti kalau 49 waduk yang baru itu selesai, itu totalnya kira-kira 16 miliar kubik, Pak. Itu volume air yang ada di waduk itu. Tetapi ternyata air yang ada di lahan gambut ini, kalau kita ambil 3 meter saja, karena luasnya itu 14,9 juta hektar, ini volumenya itu kira-kira sekitar 17 kali, Pak. 17 kali daripada seluruh air yang ada di waduk yang ada di Indonesia. Jadi betapa besarnya gambut ini sebagai waduk tempat penyimpanan air yang ada di Indonesia, air tawar ini. Nah, Bapak sekalian, bahwa kita itu memang dalam neraca air ini ada suatu misi, yaitu bagaimana supaya air di lahan gambut itu tidak melebihi 40 cm. Ya. Dan di dalam peraturan itu memang tidak menjelaskan dari sisi waktu. Jadi artinya kapanpun itu diharapkan itu akan ada 40 cm ini. Nah, namun saya itu melakukan satu refleksi bahwa sebenarnya gambut yang ada sekarang ini, ya, meskipun tidak kita olah, meskipun kita biarkan, meskipun manusia tidak masuk di dalamnya, juga tidak ada jaminan bahwa muka air di dalam gambut itu kurang dari 40 cm. Ya. Nggak ada jaminan untuk itu. Jadi apakah ini menjadi suatu tantangan kita karena kehadiran beberapa perusahaan, kehadiran masyarakat di lahan gambut, kemudian diminta muka air tanah di gambut itu tidak boleh kurang dari 40 cm. Nah ini kan lebih banyak untuk kaitannya dengan masalah kebakaran. Tapi secara alami sebenarnya kami melihat kedalaman air gambut pun juga memungkinkan lebih dalam daripada 40 cm. Yang penting dinamika aliran itu jangan stagnan. Nah ini intinya dalam water balance itu kan kita lebih banyak mengandalkan pada ini sambil dari tulisannya Pak kawan saya ini Pak Budi Triadi. Intinya yang utama itu sebetulnya kalau dalam kawasan kita itu hujan sama evapotranspirasinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah delta S-nya, Pak. Nah, inilah kita itu membuat sekat-sekat dan sebagainya kan banyak urusannya dengan delta S, ya, dengan delta S ini. Karena kalau P-nya besar kemudian tidak kita sekat, delta S-nya ini mentok ya akhirnya akan keluar. Makanya BRG saya pikir juga masih sangat sangat antusias untuk melakukan sekat, dan saat ini ya kita sudah berapa kali mengadakan pelatihan bahwa suatu perusahaan itu diharuskan untuk membuat sekat, ya itu nanti juga kita melakukan simulasi betapa pengaruh suatu sekat itu memang bisa meningkatkan muka air yang ada di lahan tersebut. Nah kemudian sebelumnya
Coba betapa sangat berbedanya sekarang itu kemudahan untuk mendapatkan data dibandingkan barangkali 20 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Coba ini dengan alat yang biru ini, Bapak Ibu, dengan tenaga matahari, kita sekaligus bisa mendapatkan seluruh data klimatologi. Ini dengan alat ini kita bisa memantau muka air tanah, kita mendapatkan data temperatur, kita mendapatkan data kelembapan, kita mendapatkan data kecepatan angin, kita mendapatkan data sunshine ya. Jadi sekarang itu sebetulnya kemudahan untuk mendapatkan data itu jauh lebih mudah dibandingkan dulu sebelum era apa itu revolusi industri 4.0 ini, karena dengan cara ini data bisa kita peroleh secara remote. Semuanya yang tadi data bisa kita peroleh secara remote. Persoalan yang kita hadapi, nampaknya mungkin Bapak Ibu juga tolong bisa memberikan satu perhatian. Kita mau mensimulasikan, ya, menghitung bagaimana memperkirakan muka air tanah di dalam gambut ini, kesulitannya adalah yang paling utama kita itu tidak mempunyai data masalah koefisien permeabilitas, mempunyai koefisien hidraulik daripada gambut itu. Ini data yang sangat sulit, ya. Data yang ada biasanya adalah simplifikasi. Padahal faktanya K atau dalam formula V sama dengan K kalikan I atau V sama dengan K kalikan DH per DX, itu K ini kan arah X, arah Z, arah Y itu kan berbeda. Jenis gambut juga berbeda dan kita sangat miskin terhadap data ini. Yang banyak kita peroleh adalah data muka air tanahnya, kita banyak, cukup banyak, tetapi data ketebalan gambut pun juga mengalami kesulitan karena ya terus terang nampaknya kita memerlukan dana yang tidak sedikit. Namun kalau data-data tadi untuk klimatologi nampaknya sudah mulai murah saat ini. Ya, saya dengar 30 juta udah dapat ini peralatan-peralatan di mana dulu harganya ratusan juta ya. Dan ini bisa dimonitor langsung secara remote ya. Nah, ini hanya untuk nganukan aja, saya membawa angka ini di dalam perhitungan neraca air gitu ya untuk gambut, untuk KHG. Nah, saya menawarkan supaya kita mempunyai satu kesamaan persepsi. Karena ada yang menghitungnya water balance menggunakan probability 50%. Nah, kalau 50% itu nanti juga masih terlalu sering terjadinya suatu kegagalan karena kita harapkan itu masih ada surplus air tapi faktanya terjadi kekeringan. Oleh karena itu di berbagai kesempatan saya menawarkan yaudahlah gimana kalau kita sekarang kompromi saja atau sepakat saja menggunakan satu harga untuk probabilitas 80%. Ini angka ini kan sudah banyak dipakai dalam bidang pertanian gitu. Jadi tidak lagi menggunakan yang 50% gitu. Nah, ini perhitungan Penman ini juga sudah distandarkan sehingga dipakai, dan ini kami juga mempunyai suatu penelitian sama dengan tempat penelitiannya Pak Ferry nampaknya, yaitu yang ada di Pulang Pisau ya, Sumur Pantau. Ini juga ini sekarang BRG mempunyai banyak ratusan sekarang sumur pantau yang dipasang ini. Dan intinya dalam neraca air ini kan kita hanya bicara antara hujan, evapotranspirasi, kemudian aliran bawah tanahnya itu aja. Kecuali sekarang kita sudah menyepakati bahwa kalau musim kemarau itu kita perlu menyediakan suatu embung atau long storage. Ya, ini justru yang kita perlu menggalakkan, mengajak berbagai pihak, karena kalau kita hanya memasang sekat saja tanpa menambah kapasitas daripada saluran atau tampungan, ini juga nanti seperti banyak dikeluhkan pada waktu musim kemarau itu juga terjadi kekurangan air karena salurannya katanya kering. Bapak-bapak dan Ibu, ini saya berikan suatu contoh yang kami melakukan satu pemodelan ya, di situ ada satu tempat di mana kita memasukkan dengan formula yang ada
dan kami menggunakan reward, kami mendapatkan suatu hasil ya, suatu simulasi ini bersama ini biasa ini persamaan yang dalam keadaan unsteady meskipun bukan sampai transient ya, tapi udah kami kalibrasi kalibrasinya cukup memadai, saya pikir angka koefisiennya cukup baik. Nah ini Bapak Ibu, tadi saya memang melihat betapa koefisien hidrolik kita untuk gambut ini harus dikaji secara spesifik per lokasi. Coba ini kita bayangkan nilai hidrolik, koefisien hidrolik suatu gambut, variasinya sedemikian tingginya, baik dari sisi usia daripada gambut antara sabrik, hemik, fabrik, maupun jenis gambutnya itu sendiri. Di berbagai negara, di Indonesia, di tempat lain tuh variasi tinggi sekali. Ini kami dengan beberapa mahasiswa saya itu sengaja mencari meneliti dari berbagai literatur berapa sih harga K. Harganya sangat variasi. Bayangkan dari nilai 0,4 meter per hari sampai yang ada di sini sampai 59 meter per hari. Variasinya tinggi sekali. Ya bahkan lebih dari 100 kalinya. Nah, untuk itu bagi orang yang senang memodelkan, kalau kita tidak mempunyai harga K yang akurat, ini akan sangat sulit untuk mendapatkan pemodelan yang akurat, sehingga kita harus melakukan melakukan suatu pengecekan terus dahulu sampai kita mendapatkan nilai K yang memadai. Ini saya pikir persoalan kita, karena selama ini kita hanya fokus kepada pengukuran muka air, ya, kemudian kelembapan dan sejenisnya. Nah ini saya sedikit menyinggung ini pemodelan, kalau Pak Budi pakai Sobek, misalkan saya banyak pakai Freeword karena ini juga sekarang sudah menjadi open source, sehingga beberapa mahasiswa saya minta kalau modelkan coba pakai ini aja. Ini cukup memadai sementara ini. Saya ambilkan suatu contoh. Misalkan suatu perkebunan yang ukurannya 300 kali 1 kilo atau 1 blok. Nah, dengan membuat suatu penyekatan, ya kita bisa dengan relatif mudah. Kalau kita sekat 40 cm dampaknya seperti apa? Kita sekat 50 cm dampaknya seperti apa? Kita sekat 60 seperti apa? Nah, ini suatu pemodelan, kami membuat berbagai variasi pemodelan penyekatan untuk suatu untuk suatu tempat tertentu. Nah, ini kita mendapatkan pengaruh kenaikan atau penyekatan terhadap kenaikan muka air yang ada di lahan. Dan apa juga, misalkan di sini terjadi kenaikan di tengah lahan itu sekitar 0,25, 0,24 ya meter dibandingkan sebelum disekat, di mana disekatnya itu 0,5 meter. Jadi cukup signifikan ya, cukup signifikan dengan rentang yang ini jaraknya adalah 300 meter tadi. Dan ini juga kita melakukan percobaan di Jambi ya, di Jambi. Nah, ini antara pemodelan yang kita lakukan dengan pengukuran yang ada, nampaknya sudah cukup baik ya, antara pemodelan yang kita lakukan dengan yang data yang ada. Memang ada suatu problem yang ternyata cukup berpengaruh, seperti tadi juga disampaikan oleh pemapar sebelumnya. Pengaruh jalan yang ada di sepanjang saluran ini nampaknya mempunyai pengaruh yang besar, karena di situ K-nya itu menjadi besar sekali, atau bahkan bisa semacam pemblokiran, sehingga pengaruh daripada saluran untuk menaikkan muka air di lahan itu bisa terhambat karena jalan yang telah ada kalau telah berubah menjadi jalan yang padat ini menjadi penghambat. Ini bagian yang memang juga harus menjadi kajian. Nah, ini intinya saya menampilkan ini ya, saya ingin menunjukkan bahwa nampaknya jauh lebih
relatif murah dan efektif kalau kita menempatkan sekat-sekat itu pada level saluran sekunder. Bapak Ibu, saya nyampaikan suatu studi kasus, yaitu misalkan ini di PT RSUP ini di Riau, di hilir daripada Sungai Indragiri Hilir. Sebenarnya ini RSUP ini suatu perkebunan dengan luas kira-kira 8.000 hektar. Nah, tetapi dalam satu perusahaan ini tata airnya terkoneksi dengan sistem yang ada di atasnya, yaitu namanya PT RSTM. Itu dengan luasan yang lebih luas lagi, yaitu 20.000 hektar. Kemudian tata air di PT RSTM itu terhubung lagi dengan sebelahnya, yang jauh lebih besar lagi, yaitu 40.000 hektar. Ya, ini suatu case study di mana ada 3 perusahaan, tetapi tata airnya ini dalam satu kesatuan KHG. Dalam satu kesatuan KHG ada 3 perusahaan, tetapi tata airnya itu tersambungkan. Kenapa tersambungkan? Mereka mempunyai suatu kepentingan yang sama, yaitu saluran-saluran mereka dipakai untuk transportasi air. Jadi seluruh 3 perusahaan itu, kanal utamanya itu tiap hari dipakai untuk transportasi produk tanaman mereka, yaitu dari mulai nanas, kelapa hibrida, dari produk-produk yang lain, itu mereka tiap hari menggunakan saluran itu. Dampak dari kepentingan mereka menggunakan saluran primer dan saluran penghubung, terminologi saluran penghubung itu adalah beberapa saluran sekunder diperbesar kalau itu dipakai untuk transportasi daripada kapal-kapal itu. Kenapa ada saluran penghubung? Karena beberapa saluran primernya itu disekat, karena memang primernya itu kan cukup terjal, sementara harus disekat. Nah, kalau disekat, kapal-kapal nggak bisa lewat, sehingga mereka memakai perantara, yaitu saluran penghubung, supaya bisa bergerak ke hilirnya. Nah, dampak dari kebutuhan mereka menjaga muka air yang ada di saluran utama itu menyebabkan muka air di lahan menjadi sangat tinggi. Nah, ini contoh kami berikan, mereka sangat membatasi outlet. Jadi outlet itu sangat batasi, intinya hanya satu. Jadi untuk 8.000 hektar itu hanya satu outlet. Ada 2 outlet yang lain tapi insignifikan. Jadi tidak diaktifkan, tetapi yang satu ini adalah jumlah pintunya banyak dan ini bisa dibuka tutup, sehingga yang menjadi perhatian adalah harus ada operator, harus ada petugas yang mengendalikan pintu, sehingga pada waktu musim hujan mereka dibuka lebih banyak atau diturunkan. Kalau musim kemarau praktis hampir ketutup secara keseluruhan, kecuali ada kelebihan air dalam jumlah yang tidak signifikan. Nah, ini satu contoh. Nah, ini satu kondisi di mana alirannya itu hanya satu arah. Nah, ini suatu case study di mana waktu itu kami kebetulan yang terlibat di dalam perencanaannya, yaitu bagaimana mengatur 3 perusahaan dalam satu tata air dalam satu KHG. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, yang sebelahnya itu ada ada RSTM dan ada GHS, jadi perusahaan yang lain, tapi mereka mau dijadikan satu tata air. Nah, Bapak Ibu, ini kami berikan suatu gambaran bagaimana karena kita memanfaatkan saluran tadi untuk transportasi air, ini berdampak mereka mati-matian untuk menjaga muka air di saluran itu tidak bervariasi. Karena kalau sampai itu dangkal, maka kapal-kapal itu tidak bisa lewat. Nah, dampaknya bisa kita lihat di sini, bahwa muka air di saluran itu akan mengendalikan muka air yang ada di lahan. Ya, ini muka air di saluran lebih tinggi yang warnanya coklat itu. Nah, itu bisa nadanya bisa terlihat sekali betapa mempunyai korelasi yang sangat kuat terhadap muka air yang ada di lahan. Demikian juga nampak sekali bagaimana pengaruh hujan. Begitu ada hujan, responnya cukup cepat ke dalam kenaikan baik muka air yang ada di saluran dan muka air yang ada di lahan.
Nah ini di sini kebetulan memang saya cukup lama mengikuti sehingga saya mempunyai data koefisien hidrolik cukup baik sehingga bisa melakukan simulasi. Namun demikian Bapak Ibu, kalau dari sisi produksi, dari sisi perusahaan, mereka memang ada suatu bukan komplain, tapi mereka menunjukkan bahwa muka air tanah yang terlalu dangkal ini memang mengurangi produktivitas lahan mereka. Mereka kalau untuk kelapa hibrida di tempat ini, mereka sebenarnya dari sisi tata tanaman, produktivitas yang terbesar menginginkan kedalaman air tanah itu antara 80 sampai 1 meter. Itu dari sisi tanaman. Tetapi mereka ternyata bisa memvariasikan asal tidak terus-menerus. Asal tidak terus-menerus terlalu dangkal, itu terbukti juga tidak mengurangi produktivitas. Bahkan sesuatu yang di luar bidang ilmu saya, mereka tuh mengatakan sebenarnya ketebalan gambut itu tidak banyak mempengaruhi produktivitas daripada suatu tanaman kelapa hibrida di situ. Nah, ini penelitian saya kedua ini tadi yang ada di di Pulang Pisau ya, ini di tempat ini tadi dikatakan bahwa satu KHG bisa aja terbagi jadi beberapa sub KHG. Bahkan di Pulang Pisau ini ada 6 rasanya, ada sub KHG kayak gitu ya, karena masing-masing sub KHG itu praktis mempunyai sistem tata air yang berbeda. Ini saya melakukan suatu kajian analisis keseimbangan tata air. Nah ini nampaknya di tempat tersebut itu ada sekitar hampir 3 bulan itu ada defisit. Nah ada defisit air di situ. Nah nampaknya dari kondisi defisit itu kita langsung bisa melakukan analisis bagaimana selama musim kemarau defisit itu muka air tanahnya jangan turun terlalu banyak. Nah itu harus kita hitung berapa banyaknya air yang harus kita suplai selama 3 bulan itu untuk suatu kawasan tersebut, di mana dikatakan bahwa 30% daripada suatu KHG itu disarankan untuk menjadi kawasan lindung. Nah ini bagian yang harus kita amankan. Nah dari situ kita bisa menghitung ya dari water balance itu berapa kekurangan air selama musim kemarau tersebut, dan di situ akhirnya kita bisa menetapkan berapa kebutuhan volume daripada embung atau kebutuhan, atau bisa juga kita nyatakan dalam suatu long storage yang dibutuhkan untuk memenuhi kawasan lindung pada musim kemarau tersebut. Dan karena ternyata sebenarnya di kawasan ini airnya itu besar sekali pada waktu musim hujan, kalau kita mempunyai lahan di sebelah hilirnya ini bisa kita manfaatkan. Jadi kita melakukan suatu kajian, yaitu kita bisa ada surplus air yang bahkan bisa kita pakai untuk budidaya di sebelah hilirnya. Ya, di kawasan tersebut dalam kajian kami itu ada air yang ada di gambut, sehingga air yang ada di kubah itu kalau kita turunkan sampai 40 cm airnya, ini ternyata bisa untuk mengairi sawah sampai sekitar 7.000 hektar. Ini case tadi saja pada suatu tempat tertentu. Nah, tambahan aja Bapak Ibu, ini coba saya menyampaikan ini tidak ada yang baru bagi Bapak Ibu, ada konstruksi kayu, ini ada yang diversion ya, dikasihkan tanah. Nah, ini tentu aja tidak membutuhkan bahan-bahan, jadi salurnya dicekek gitu ya, dicekek kemudian dialirkan lain sehingga ada bisa beda head. Nah, ini yang remote, pintunya itu naik turun ya, bisa digerakkan. Nah, ini dengan energi matahari dan dikendalikan di central operation. Nah, ini juga ini knockdown dibuat elemennya tipis sekali, ini hanya 4 mili kira-kira per segmen, ini 2 meter, bisa dipasang dengan cepat ya. Ini konstruksi sekaligus selain menjadi sekat juga sekaligus bisa untuk mengalirkan air.
Nah ini yang baru nih Pak. Ini BRG ini pakai kanvas beton. Kanvas beton itu impor dari Inggris. Ini barangnya itu fleksibel, tetapi begitu direndam di dalam air, dalam 2 jam ini langsung kaku. Ini 1 meter persegi sekitar 580.000 bahannya. Tebalnya ini 7 mm kanvas beton ini digulung. Nah ini bahan kanvas beton ya. Ini harganya itu saya banding-bandingkan sebetulnya tidak juga terlalu mahal, tapi ya saya nggak tahu apakah harga ini harga promosi. Dan ini saya lihat bekerja dengan baik, cuma desain aja yang perlu perbaikan. Nah ini contoh yang kemarin saya lihat hari Sabtu Minggu kemarin di Siak. Nah, nampaknya kita punya problem bangunan-bangunan yang kayu. Nah kayu ini nampaknya kita harus memperhatikan kayu kelas berapa yang harus kita pakai, karena ini belum ada 3 tahun, ternyata kayu-kayunya udah kropos semua. Dan untuk bagian luncur, ini mestinya kita konstruksinya harus lebih baik supaya terjadi distribusi daripada aliran ini. Karena kalau tidak, ini akan terfokus pada tempat-tempat tertentu. Nah ini juga bagian yang juga harus kita perhatikan sekali dalam rangka kesuksesan kita membuat suatu water balance, terutama untuk menjaga muka air yang ada di lahan. Kemudian saya lanjutkan, nah ini konstruksi lain, yaitu konstruksi beton pracetak. Bapak Ibu, nampaknya ini sudah menjadi suatu bangunan permanen. Beton pracetak ini sebetulnya bagus, dengan syarat ini hanya akan bisa murah kalau diproduksi secara massal. Kalau hanya bikin satu, beton pracetak ini jatuhnya yang paling mahal. Lebih mahal daripada kanvas beton, juga lebih mahal daripada struktur yang lain, tapi nampaknya ini masih juga harganya kompetitif dengan beton yang pralon itu. Nah ini kalau kita membutuhkan jenis beton pracetak ini bisa lebih cepat, ya bisa lebih murah asal dibangunnya dalam jumlah yang tidak sedikit. Kira-kira itu aja yang kami sampaikan. Jadi dari sisi penelitian nampaknya kita masih perlu memperkaya beberapa data karakteristik daripada gambut, terutama kaitannya dengan koefisien hidrolisnya, koefisien konduktivitasnya, dan kedua terus terang nampaknya data ketebalan gambut itu juga kurang bagus ya, kurang banyak, kurang detail. Nah, tapi kalau dari sisi bangunan air, mulai kita harus memikirkan kapan kita membangun bangunan permanen, kapan kita membangun bangunan semi permanen atau tidak permanen, karena mempunyai konsekuensi administrasi yang berbeda antara dua terminologi itu. Demikian, terima kasih Pak Surya Tarigan atas kesempatannya. Terima kasih banyak Prof. Indratmo. Presentasi yang syarat dengan informasi yang kita bisa tadi simak bersama, melengkapi presentasi Pak Sigit dan Pak Ferry. Jadi intinya memang